Ukuran penyebaran data pada data kelompok. Video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana data tunggal, sekarang data kelompok. Data kelompok memiliki interval seperti ini. Ya, kita akan mencari jangkauannya, cari simpangannya, cari simpangan deviasi standarnya, lalu ragamnya. Kita bahas yang pertama dulu, mencari jangkauan atau range. Jangkauan atau range itu, ingat, data terbesar dikurangi data terkecil. Cuman masalahnya dalam interval kita tidak mengenal data terbesar, data terkecil karena dalam rentang. Ya. Maka untuk amannya bagaimana? Ambil titik tengah. Itu ciri khas data berkelompok tidak lepas dari titik tengah. Titik tengah 41 dengan 49 titik tengahnya berapa? Diingatkan kembali mencari titik tengah, jumlahkan saja bagi 2. 41 tambah 49 bagi 2, kita dapatkan 90 dibagi 2. Jadi 45. Itu titik tengah. Mulai ingat ya. Baik, begitupun yang selanjutnya. 50 dengan 58 tinggal jumlahkan saja bagi 2. Kita dapat 54. Ya, dan seterusnya. Kesininya kita tidak usah mencari seperti tadi, kelamaan itu. Karena ini berurutan, ya. Berurutan, lalu selalu sama. 41 ke 50 itu kan 9 ya. 50 ke 59 itu kan 9. Panjang kelasnya 9, terus 9, terus 9, terus 9. Maka di sini juga pasti 45 tambah 9, 54. Selalu sama. 45 tambah 9, 54. Tambah 9, 63. Tambah 9 lagi, 72. Tambah 9 lagi, 81. Tambah 9 lagi, 90. Begitu caranya. Kalau mau semuanya sama, ditambahkan bagi 2, sehingga dapat 63, silakan. Cuman, ini selalu jaraknya tetap. Sehingga langsung saja hitung 1, udah kesannya tinggal tambah 9. Karena panjang kelas. Demikian. Titik tengahnya sudah kita dapat, sehingga kita bisa menentukan mana yang terbesar, mana yang terkecil. Yang terbesar adalah 90, yang terendah adalah 45. Sehingga jangkauannya tinggal dikurangi saja. 90 dikurangi 45, maka hasilnya adalah 45. Kesimpulan kita apa? Jangkauan atau range adalah 45. Yang B sekarang, simpangan rata-rata atau deviasi standar. Pada data tunggal kita sudah belajar. Ciri khas dari data kelompok yang kita bahas sekarang ini adalah munculnya titik tengah. Ya. Simpangan rata-rata berarti kita harus tahu menyimpang dari rata-rata berapa. Begitu. Kita cari dulu rata-ratanya berapa. Rata-rata itu kan biasanya nilai dikali frekuensi. Sekarang di sini nilainya dalam interval, maka yang kita ambil adalah titik tengah. Tengah-tengah dikalikan frekuensi. Begitu. Karena tengah-tengah sudah kita tulis di sini, berarti tinggal dikalikan 3 kali 45 berapa? 135. 7 kali 54, 378. 10 kali 63, 630. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kali ini. Sampai 2 kali 90, 180. Begitu saja. Sehingga ketika sudah dikalikan data dengan frekuensi, maka tinggal dijumlahkan. Itulah rata-rata. 2376 dibagi 36. Itulah rata-rata. Ya, ini sudah kita pelajari. Sehingga ketika dibagi hasilnya 66. Rata-rata yang demikian. Sekarang kita akan mencari simpangannya. Simpangan dari semua data. Ya. Ingat kalau kelompok kita sudah abaikan ini, kita fokus ke titik tengah. Ya. 45 dengan 66 itu menyimpangnya sebagaimana? Seberapa menyimpangnya? Bedanya berapa? Itu disebut dengan simpangan. Ya. Simpangan rata-rata rumusnya itu kita sudah pernah belajar di yang tunggal, rumusnya sama. Rumusnya sama. Ya. Nilai mutlak di sini artinya apa? Ambil yang positifnya. XI ini data atau titik tengah, karena kita pakai titik tengah, dikurangi rata-rata. Nah, lalu dimutlakan, artinya selalu positif ambil. Siapkan tempat di sinilah, supaya jelas ya. XI-nya itu 45. Dikurangi X bar atau rata-rata 66. Kita tulis perhitungannya di sini. 45 dikurangi 66, negatif 21. Karena negatif, kita ambil positifnya. Di sini nilai mutlak berarti ambil positifnya. Bukan negatif 21 yang kita tulis, tapi 21 yang positif.
tulis 21 di sini. Begitu. Lanjut yang kedua 54. 54 dikurangi 66. Negatif 11, kita tulis 11. Pokoknya jadikan positif aja. Walaupun hasilnya kita dapat negatif. Selanjutnya yang mana? Yang 63. Kita fokusnya tengah aja. 63. 63 dikurangi 66, negatif 3, kita ambil 3. Lalu 72 dikurangi 66, itu positif 6, ya sudah, positif 6. 81 dikurangi 66, 81 kurangi 66, 15. 90 dikurangi 66, 24. Begitu. Bentuk ini sudah selesai. Sekarang dalam rumus ada lagi F1, FI. Nah, FI disandingkan berarti dikali. FI dikali ini. Berarti FI yang mana? FI itu frekuensi. Frekuensi dikali yang baru ini. Tinggal dikalikan saja. 3 kali 21, 63. Ya, perhitungannya di sini di bawah. 3 kali 21, 63. 3 dikali 21, 63. Kemudian yang mana lagi? 7 dikali 11, 77. Lalu 10 kali 3, 30. 9 kali 6, 54. 5 kali 15, 75. 2 kali 24, 48. Yang ini sudah selesai. Sekarang apa artinya sigma ini? Masih ingat? Ya, sigma ini artinya jumlahkan. Berarti kita jumlahkan bentuk ini. Bentuk ini kita jumlahkan. Jumlahkan biasa kita dapat 374. Ya. Yang atas sudah selesai. Tinggal yang bawah. Ini yang bawah artinya apa? Yang bawah itu artinya jumlahkan FI. Frekuensi jumlahkan. Setelah dijumlahkan ternyata totalnya 36. Jadi simpangan rata-rata tinggal dibagi. Yang atas jumlahnya 374, yang bawah jumlahnya 36. 374 dibagi 36 adalah 10,39. Itulah simpangan rata-ratanya. Kemudian yang C, simpangan baku atau deviasi standar. Kita punya dua rumus. Rumusnya mirip dengan rumus yang tadi. Hanya saja simpangan rata-rata itu pakai nilai mutlak. Sekarang tidak pakai nilai mutlak tapi dikuadratkan. Itu perbedaan pertama. Kemudian perbedaan kedua adalah munculnya tanda akar. Itu disebut simpangan baku. Ya. Rumus atas dan rumus bawah mirip, hanya bedanya penyebut dikurangi 1. Kalau yang ini tidak. Ya. Ini digunakan untuk jumlah data yang sedikit, yang kurang dari 30. Atau merupakan data sampel. Penelitian tapi diambil sebagian. Itu kita pakai rumus ini. Yang ini untuk data lebih dari 30 atau datanya merupakan populasi. Misalkan sebuah kelas ditulis data nilainya. Semua orang masuk ke situ. Nah, itu kan berarti populasi. Berarti pakai ini. Ya. Tidak akan terlalu detail, tapi kalau dalam soal-soal ujian itu yang kita pakai yang ini. Karena data-data dianggap data populasi. Penelitian pada 36 siswa pakai ini. Bahkan kalau misalkan siswanya ada 18, karena semuanya dimasukkan berarti bisa pakai ini. Karena datanya data populasi. Bisa pakai ini, ya. Walaupun ada yang ngomong bisa pakai ini. Terserahlah. Tapi yang jelas kalau di soal-soal kita bisa pakai ini. Biasanya pakai itu. Baik, simpangan baku rata-ratanya di poin A kita sudah dapat 66 ya. Karena simpangan baku kita butuh XI min X bar dikuadratkan, kita siapkan. XI min X bar dikuadratkan. XI-nya itu yang mana? Titik tengah. Dikurangi rata-rata. Ya. 45 dikurangi 66 adalah negatif 21. Tinggal dikuadratkan, itu bedanya. Kalau yang tadi 21 dijadikan 21 jadikan positif. Kalau yang ini yang simpangan baku dikuadratkan. Negatif 21 dikuadratkan adalah positif 441. Tulis. Ya. Untuk ngisi ini dari mana? Selalu dari titik tengah. Selalu dari titik tengah. 54 dikurangi 66. Ya.
negatif 11. Tinggal dikuadratkan 121. Kemudian selanjutnya 63. 63 dikurangi 66, negatif 3 dikuadratkan 9. Lanjutkan, 72 dikurangi 66, 6 dikuadratkan 36. 81 dikurangi 66, 15. Dikuadratkan 225. 90 dikurangi 66, 24. Dikuadratkan 576. Begitu. Bentuk ini sudah selesai. Kemudian FI nempel, artinya dikalikan kan? Seperti biasa, FI itu ini dikalikan, ditempelkan dengan yang baru. Ya tinggal dihitung saja, 3 kali 4, 41. 3 kali 4, 41. 1323. 7 dikali 121, 847. 10 dari kali 9, 90. 9 dengan 36, 324. 5 dengan 225, 1125. 2 dengan 576, 1152. Ini beres. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sigma ini? Sigma ini artinya apa? Jumlahkan. Dijumlahkan saja. Hasilnya dapat. Ya. Kemudian ini artinya apa? Ini adalah sigma Fi. Jumlah dari Fi. Fi itu frekuensi, jumlahkan. Hasilnya 36. Dua nilai ini kita dapat, ujung dengan ujung tinggal dibagi. 4861 dibagi 36. Dalam tanda akar. 4861 dibagi 36, kita hitung akar 135,03. Ditarik akar. Ini hasil dari simpangan baku atau deviasi standar. Di buku lain hurufnya hanya S kecil, tidak jadi masalah, itu sama saja. Ini jawabannya. Kalau di kalkulator, hasil akhirnya adalah 1162. Sekarang yang terakhir, ragam atau variansi. Variansi itu sangat mirip sekali dengan yang tadi simpangan baku. Bedanya hanya di tanda akar. Kalau ragam, variansi, tidak ada tanda akar. Persis sama. Ya, ulang lagi langkah-langkahnya ya, supaya lancar. XI dikurangi X bar dikuadratkan. XI itu titik tengah, dikurangi X bar itu rata-rata dikuadratkan. Yuk, kita mulai. 45 dikurangi 66 dikuadratkan. Begitu, negatif 21, 441. Lalu kuadratkan lagi, 121 dan seterusnya ya. Ya. 81 dikurangi 66 dikuadratkan, 225. 90 kurangi 66 dikuadratkan, 576. Sampai di sini beres. Sekarang dikalikan FI. Berarti dikalikan dengan FI. 3 dikali 441. 1323 dan seterusnya. 7 dengan 121. Kita dapat 847. 10 kali 9 kita 90 dan seterusnya. Sampai 2 dikali 576 adalah 1152. Sigma. Berarti jumlahkan. Udah jumlahkan. Jumlahkan 4861. Ini juga sama. Jumlahkan FI-nya. Jumlahkan ke 66-nya 36. Sehingga ragam atau variansi tinggal dibagi. Lebih sederhana. Tanpa akar. Itu ragam, variansi.